Baik, mari kita bersama-sama bersehati berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk kembali disapa oleh firman Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus menguasai hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan sungguh boleh mengubahkan hati setiap jemaat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Randy dan majelis yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya membawa salam dari Jemaat GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutra yang saya layani. Dan biarlah kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan, terambil dari Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Saya diminta untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di bawah tema surga dan bumi dipenuhi oleh sukacita. Bapak, Ibu dan Saudaraku, di minggu-minggu Advent ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, yaitu, boleh dibantu ya, sepertinya enggak sampai ya. Di minggu Advent kita sebagai jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk boleh menyambut peristiwa Natal, yaitu tindakan Allah menyelamatkan dunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Semua umat boleh mempersiapkan diri menyambut satu momen yang begitu penting, yaitu bahwa Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Ini adalah berita yang sangat penting, itulah sebabnya mengapa kita melihat di mana-mana di seluruh dunia umat Tuhan bersukacita, bergembira menyambut kelahiran daripada Sang Mesias Juru Selamat kita. Tadi sudah dibacakan bahwa di dalam perikop Zefanya, dan saya melihat bahwa sepanjang beberapa minggu yang lalu firman Tuhan dikupas berdasarkan pemberitaan dari perikop kitab Zefanya, yaitu kita melihat bagaimana umat Israel boleh mendapatkan janji Allah di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Mereka mendapatkan janji bahwa Tuhan akan boleh beserta dengan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan sukacita. Next. Bapak, Ibu dan Saudaraku, Nabi Zefanya sebenarnya masih adalah keturunan daripada raja, dan dia adalah kerabat daripada Raja Yosia. Walaupun demikian, dia tetap melihat bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di dalam masyarakat bangsanya. Dan dia menyuarakan kemerosotan rohani yang terjadi pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa nubuatan daripada Nabi Zefanya bahwa akan datang hari Tuhan, yaitu penghukuman Tuhan yang tidak hanya berlaku untuk umatnya, tetapi juga kepada seluruh bangsa. Karena dosa yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu, mereka yang walaupun sudah mengalami mujizat Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka dari waktu ke waktu, mereka tetap jatuh dan jatuh lagi
di dalam penyembahan berhala. Next. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi memberikan satu janji yang begitu indah bagi kita sebagai umat Tuhan. Walaupun umat Tuhan itu akan dihukum karena dosanya, tetapi Tuhan tetap akan mengingat kasih setianya kepada umat-umat yang tersisa. Inilah berita yang penting sekali untuk kita ingat dan kita terima pada pagi hari ini, sehingga itulah yang membuat kita bisa bersuka cita, bersorak-sorai dan bergembira. Next. Jadi dikatakan tadi sebagian daripada umat yang mendapat hukuman, tetapi umat yang tersisa dari penghukuman itu akan menjadi umat yang bersuka cita, sebab tidak akan ada lagi malapetaka yang membuat mereka takut. Ini adalah firman yang begitu menguatkan umat Israel pada waktu itu yang menghadapi begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Dikatakan bahwa tidak akan ada lagi malapetaka. Bukankah itu ada berita yang sangat baik, terutama bagi kita yang saat ini mengalami pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Berita bahwa tidak akan ada lagi malapetaka itu adalah berita yang sangat penting dan menyukakan hati. Begitu banyak musibah yang kita alami beberapa waktu terakhir ini. Cuaca ekstrim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan banjir yang terjadi, gunung yang meletus. Ada begitu banyak masyarakat yang terdampak oleh bencana alam. Malapetaka demi malapetaka dialami. Kalau kita mendapatkan firman Tuhan bahwa tidak akan ada lagi malapetaka, bukankah itu adalah suatu berita yang membuatkan kita bersuka cita, bersorak-sorai dan bergembira? Ini adalah inti daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk bersuka cita, bergembira dan bersorak-sorai. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah yang bisa membuat kita bersuka cita di tengah-tengah kondisi saat ini yang kelihatannya memang sangat sulit bagi kita untuk bersuka cita, bergembira dan bersorak-sorai? Begitu banyak pembatasan yang kita alami. Kehidupan yang masih belum normal. Belum selesai dengan varian Delta. Barusan ditemukan lagi bahwa Omikron sudah masuk. Ini adalah berita-berita yang kita terima setiap hari. Dan itulah sebabnya mengapa firman Tuhan begitu penting bagi kita pada pagi hari ini, yang akan membuat kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai dan bergembira. Adalah yang pertama, karena kita telah diampuni dan tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Firman Tuhan di ayat ke-15 dikatakan dengan jelas bahwa kita tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Bukankah itu adalah berita yang menyukakan hati, yang bisa membuat kita bersuka cita? Ada seorang pembantu rumah yang membantu di sebuah rumah yang mewah. Satu saat dia membersihkan ruangan tamu dan dengan tidak sengaja dia menyenggol guci yang baru saja dibeli oleh majikannya. Next. Guci antik yang baru saja dibeli oleh majikannya dari Tiongkok. Majikannya sangat senang, ya, dia koleksi
banyak guci-guci yang bagus. Guci itu pecah berkeping-keping dan dengan sangat ketakutan pembantu itu sepanjang hari gemetaran karena dia tahu bahwa guci itu sangat mahal. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan sambil dia menunggu sang majikan pulang. Pada saat dia mendengarkan klakson mobil dengan tubuh gemeteran, dia membukakan pintu dan sambil menangis dia mengatakan, Tuhan, minta ampun, saya tadi tidak sengaja memecahkan guci. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya tidak sengaja. Sang majikan awalnya sangat kaget bahwa guci yang baru saja dibelinya itu sudah pecah. Tapi akhirnya dapat mengendalikan diri dan mengatakan, ya sudah, kalau sudah pecah mau diapain lagi. Tapi ingat ya, hati-hati kalau kerja. Tahu enggak, guci itu harganya sama dengan 10 tahun gaji mpok. Betapa gembira dan leganya pembantu yang mendapatkan pengampunan dari majikannya, walaupun dia sudah memecahkan guci yang begitu mahal. Tetapi kalau pembantu itu minggu berikutnya memecahkan lagi guci yang lain, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan terjadi? Apakah dia akan mendapatkan pengampunan dari sang majikan lagi? Apakah majikannya bisa bersabar seperti peristiwa yang pertama? Bagaimana? Kemungkinan sangat besar bahwa majikannya tidak akan bisa mengampuni pembantunya yang begitu ceroboh lagi. Pasti dia akan apakah dikeluarkan ataukah harus mengganti rugi. Sangat sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan berkali-kali. Bukankah itu yang terjadi di dalam pernikahan keluarga-keluarga di mana perselingkuhan pasangan tidak dapat diampuni, sehingga terjadinya keluarga yang terpecah dan berantakan. Sangat sulit bagi kita untuk boleh memberikan pengampunan berkali-kali, tapi itu berbeda dengan pengalaman daripada bangsa Israel yang berkali-kali mencondongkan hati mereka kepada ilah dan dewa lain. Berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tidak membuang mereka dan dengan setia menunggu mereka kembali bertobat dan mereka mendapatkan pengampunan lagi. Allah kita selalu membuka pintu dan tangannya kapanpun kita mau kembali. Allah akan menyambut kita dengan tangan yang terbuka dan sukacita. Tidak seperti manusia pada umumnya. Kita boleh diyakinkan bahwa pada saat kita sadar akan dosa dan kesalahan kita datang bertobat, maka pintu pengampunan terbuka bagi kita. Kasih setia Allah jauh lebih besar, saudaraku, melampaui dosa-dosa kita. Yesaya pasal 54 ayat 8 dikatakan, Tuhan berkata, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau. Sesaat lamanya, cuma sesaat, saudaraku. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Puji Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, senantiasa menunggu kita menyadari kesalahan dan dosa yang kita lakukan,
supaya kita boleh mendapatkan pengampunan darinya. Dan demonstrasi kasih dan pengampunan Allah itu bisa terlihat dengan sangat jelas pada saat Yesus Kristus mengorbankan diri di atas kayu salib di Golgota. Membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Karena Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Seperti halnya pada saat kita menutup keran, air tidak mengalir. Tetapi apakah air yang di dalam pipa itu juga hilang? Tidak, bukan? Air tetap ada, menunggu kita membuka keran itu dan mendapatkan air kembali. Itulah kasih Allah. Senantiasa menunggu kita untuk kembali berbalik kepadanya. Hal kedua yang menyebabkan kita bisa bersuka cita, bersorak dan bergembira adalah karena musuh kita sudah dikalahkan dan kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sebenarnya Bapak, Ibu dan Saudaraku, siapa musuh terbesar kita? Apakah musuh kita itu adalah wujud yang menakutkan, yang menghantui kita, membayang-bayangi kita kemanapun kita pergi? Apakah itu musuh kita? Ataukah musuh kita itu adalah sakit penyakit yang terus mengganggu dan menyakiti tubuh kita? Ataukah jangan-jangan musuh itu adalah pikiran-pikiran cabul dan kotor yang senantiasa merongrong pikiran kita? Ataukah itu ada ketidakpastian perekonomian keluarga? Terutama di tengah-tengah masa pandemi, begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Ataukah jangan-jangan musuh kita adalah justru pasangan kita, saudara, ipar, menantu, mertua yang menjengkelkan, yang berada di sekitar kita? Ataukah itu kemalasan, kecemasan, ketakutan dan kegagalan yang selalu menghantui pikiran kita? Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, kita perlu mengidentifikasi, mengetahui musuh kita sehingga kita bisa mengalahkan musuh itu. Next. Itulah cara untuk bisa menang terhadap musuh. Kita harus mampu mengetahui, mengidentifikasi musuh terbesar kita yang seringkali justru hadir di dalam wujud yang tidak kelihatan, sangat dekat, bahkan sering kita tidak dapat menyadari akan kehadirannya. Mungkin juga ia hadir di dalam wujud yang kita sukai dan seringkali mengecohkan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, kita perlu tahu masing-masing siapa sebenarnya musuh kita, apa sebenarnya kelemahan kita. Semua orang pasti memiliki kelemahan yang perlu diidentifikasi sehingga kita akan mampu dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus kita akan bisa mengalahkan musuh tersebut. Allah telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas kita. Itu adalah janji di dalam firman yang kita baca. Allah telah menebas binasa musuh kita. Itulah sebabnya kita dapat bersuka cita, bergembira dan bersorak-sorai. Bangsa Israel juga mendapatkan sukacita karena adanya janji pemulihan yang disampaikan oleh Nabi Zefanya di tengah-tengah penderitaan umat, bahwa mereka tidak akan lagi menjadi bangsa yang dilecehkan, dihina, dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain. Itulah janji pemulihan dari Tuhan melalui Nabi Zefanya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah.
Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita. Ini adalah firman yang ya dan amin, bahwa Tuhan akan menjadikan kita yang hina ini menjadi kepujian dan kenamaan. Next. Mungkin saat ini kita masih mengalami berbagai kesulitan pada saat kita menyatakan iman percaya kita mengikut Kristus. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri kita akan menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan karena iman percaya kita. Mungkin saja kita masih mengalami kesulitan di dalam memperoleh izin membangun gereja. Juga kita bisa temukan diskriminasi di berbagai instansi untuk jabatan strategis bagi murid Kristus. Dan tidak bisa dipungkiri kita masih menyaksikan adanya penganiayaan umat percaya di beberapa daerah. Itu adalah hal realita yang terjadi, yang masih kita alami. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, next, yang percaya dan mengimani kasih setia Allah yang nampak di dalam kemenangan Kristus, di dalam kebangkitannya, akan terus bersuka cita, terus bisa bergembira walaupun di tengah-tengah derita yang kita alami, karena kita tahu bahwa sebenarnya musuh terbesar kita sudah dikalahkan, yaitu maut oleh Kristus di atas kayu salib. Dan yang terakhir yang bisa membuat kita bersuka cita, bergembira dan bersorak adalah bahwa Allah beserta dengan kita, memberi kita persekutuan kasih karunia dan pertolongannya sepanjang hidup kita. Ini adalah janji penyertaan dari firman yang kita baca pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pada bulan Juni, Juli yang lalu, masyarakat kita begitu mencekam kondisinya. Saya pribadi mencoba untuk menolong, mencarikan kamar ICU yang saat itu tidak bisa didapatkan untuk beberapa jemaat sampai tengah malam. Dan saya yakin Bapak Ibu masih mengingat betapa kondisi saat itu mencemaskan dan sungguh-sungguh membuat kita hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Kasus aktif pada saat itu mencapai lebih daripada 50.000 per hari, bukan per minggu, per hari 50.000. Paling tinggi 56.000 satu hari yang terinfeksi. Rumah sakit penuh, pasien banyak yang mengantri sampai di lobi-lobi rumah sakit, tidak ada kamar ICU, dan juga tabung oksigen menjadi langka. Ada jemaat yang bersyukur ya bisa mendapatkan pinjaman dari jemaat yang lain. Jadi semuanya sudah harus melihat emergency, bagaimana caranya mengatasi kelangkaan oksigen. Dan bahkan sampai krematorium yang sudah meninggal harus menunggu 1 minggu di tempat krematorium. Suasana yang sangat mencekam waktu itu. Kalau kita melihat ke belakang dan kita melihat bahwa hari ini kita berada di dalam kondisi yang baik, bisa menyembah, beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu adalah bukti penyertaan Tuhan kepada kita melewati masa-masa mencekam? Kita sungguh boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah menyertai kita.
Next. Seharusnya Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur karena Allah menyertai kita melewati masa-masa yang sangat sulit dan mencekam dan menegangkan waktu itu. Kita bersyukur bisa menikmati kasih, karunia dan pertolongan Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan, mungkin kita juga termasuk salah satu di dalam daftar nama korban COVID-19. Virus yang menyerang siapapun tanpa terkecuali. Next. Janji penyertaan Tuhan ini terwujud dengan kehadiran Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Immanuel, Sang Mesias yang menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan sudah dibuktikan melalui penyertaan Allah yang kita nikmati, yang kita alami. Kita tahu bahwa Allah ada di antara kita, beserta dengan kita, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa bersuka cita sambil menanti kedatangan Kristus. Marilah kita bersuka cita, bergembira dan bersorak-sorai karena kita telah diampuni dosa, karena musuh kita sudah dikalahkan, dan karena yang terutama bahwa kita tahu Allah menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama menenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Kita membiarkan firman Tuhan boleh berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui YouTube channel di rumah masing-masing. Kita membiarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar bukan hanya masuk ke dalam pikiran kita, tetapi boleh tinggal di dalam hati kita. Sehingga pada saat kita menantikan kelahiran Kristus di Minggu Advent ini, kita boleh mendapatkan sukacita yang sejati, sukacita yang diberikan oleh Tuhan, karena dosa kita sudah diampuni, karena musuh kita sudah dikalahkan, dan karena Allah menyertai kita senantiasa. Maukah saudara mendapatkan sukacita itu? Marilah kita menghampiri Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami melewati begitu banyak permasalahan dan kesulitan yang kami alami di dalam kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengaku dosa, memohon ampun untuk semua pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku maupun perbuatan kami yang seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami memohon ya Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus, supaya musuh kami yang terbesar,
dikalahkan dan kami boleh senantiasa hidup berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mendengarkan seru doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang selalu hidup. Amin.